dan juga lembab? Kalau saya nanti memberi salam, harap kawan-kawan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan sekaligus pengasuh Lembaga Tahfidzul Quran Darul Iman, kepada yang terhormat para dewan juri serta para hadirin wal hadirat yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang pengemis buta. Jadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin di kota Madinah, kota Madinah menjadi kota yang sangat ramai dikunjungi. Kota Madinah dikunjungi tidak hanya untuk beribadah saja, tetapi kota Madinah juga dikunjungi sebagai tempat untuk melakukan perniagaan, sehingga banyak dari berbagai wilayah yang datang untuk berbisnis di sana. Tetapi di sudut kota Madinah, yang tepatnya di pasar kota Madinah, hiduplah salah seorang pengemis tua. Ia buta dan ia setiap hari menghina-hina Rasul. Pengemis itu selalu berkata, "Dasar Muhammad, bisa-bisanya dia mengaku nabi, padahal keturunan dia tidak jelas. Seorang penyihir, orang yang gila wanita, orang yang gila kekuasaan. Dasar Muhammad adalah orang gila." Di saat pengemis itu tadi menghina-hina Rasul, ada dua sahabat Rasul yang berjalan-jalan di pasar kota Madinah. Dan ia tidak sengaja mendengarkan perkataan si pengemis itu tadi. Dan ia berkata kepada sesama mereka, Said, apakah kamu dengar itu?" "Hah? Dengar apa? Saya tidak dengar apa-apa." Pengemis itu, dia menghina-hina Rasul. Mengapa berani dia menghina Rasul? Emangnya siapa dia? Entahlah, saya juga tidak tahu. Yang jelasnya pengemis itu sering menghina Rasul. Dan tiba-tiba Rasulullah pun datang di hadapan pengemis itu dan memberikan 2 dinar emas. Tuing. Dan pengemis itu berkata, "Oh Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Baru kali ini ada orang yang baik memberikanku dinar emas. Siapakah engkau Tuhan?" Lalu sahabat yang 2 orang tadi itu pun berkata, "Lihat itu. Itu kan Rasulullah. Mengapa Rasulullah memberikan pengemis tak tahu diri itu dinar emas?" Dan Rasulullah pun berdiri di hadapan pengemis itu, dan pengemis itu masih juga berkata, "Wahai Tuhan, duduklah bersamaku dan aku akan menceritakan kisah yang sedang terjadi di negeri ini. Dasar si Muhammad gila itu, bisa-bisanya dia mengaku nabi, padahal keturunan dia tidak jelas. Seorang penyihir, orang yang gila wanita. Dasar pengikutnya juga orang gila, tak tahu bahwa si Muhammad adalah tukang sihir." Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam, dan sahabat Rasul pun marah ketika Rasul dihina di depan Rasul sendiri. Lihat itu. Itu kan Rasulullah. Mengapa pengemis itu menghina Rasul di depan Rasul sendiri? Dan Said pun menenangkan sahabatnya tadi. "Sabarlah wahai sahabat, janganlah engkau bertindak melebihi. Begitu mulianya sifat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia setiap hari memberikan makan kepada si pengemis itu,
tetapi ia tidak pernah menceritakan siapakah diri beliau yang sesungguhnya. Hingga tibalah pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia dan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selang beberapa hari setelah kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar mendatangi rumah Rasulullah. Tuk tuk tuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, siapa? Ini aku, ayahmu Aisyah. Oh iya ya, silakan masuk. Dan Abu Bakar pun memasuki rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai anakku Aisyah, engkau adalah orang yang paling dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah setelah kepergian baginda amalan yang belum aku kerjakan sampai dengan hari ini? Dan Aisyah pun menjawab, wahai ayah, engkau adalah salah satu sahabat Rasul yang paling dekat kepada Rasul. Tetapi semua amalan Rasul telah engkau kerjakan. Hanya ada satu yang belum engkau kerjakan, wahai ayah. Apa itu, wahai anakku Aisyah? Wahai ayah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari mengambil sepapan roti lalu membawa ke pasar kota Madinah dan memberikan kepada si pengemis tua yang ada di pasar itu. Kemudian hanya itu anakku Aisyah? Hanya itu, wahai ayah. Dan Abu Bakar pun pulang ke rumahnya dan mengambil sepotong roti. Lalu ia berjalan ke pasar kota Madinah dan mencari si pengemis itu tadi. Dan ia menemukannya. Rupanya si pengemis itu merindukan saudara yang selalu memberikannya ia makan. Dan si pengemis itu berkata, wahai saudara, kemanakah engkau selama ini? Aku sudah lapar. Beberapa hari ini engkau tidak pernah datang. Dan Abu Bakar pun berdiri di hadapan pengemis itu. Dan pengemis itu masih juga berkata, tahukah itu saudara? Duduklah, mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Sudah beberapa hari ini aku tidak pernah makan. Duduklah. Dan Abu Bakar pun duduk di samping pengemis itu dan ia memberikan makan kepada si pengemis itu. Dan si pengemis itu pun menikmati makanan. Dan pengemis itu lagi berkata, kau tahu soal perihal Muhammad? Hah? Muhammad? Muhammad, ku dengar-dengar kekuasaannya semakin luas, pengaruh sihirnya semakin besar. Dan Abu Bakar pun merasa geram dengan perkataan si pengemis itu tadi. Dan ia memberikan makan kepada si pengemis itu dengan kasar. Tahukah orang yang biasa memberikanku makan? Aku adalah orang yang biasa memberikanmu makan. Oh, tidak mungkin. Orang yang biasa memberikanku makan selalu menyuapiku dengan lemah lembut. Kau kasar sekali. Tidak seperti orang yang biasa memberikanku makan. Benar, wahai bapak. Aku bukanlah orang yang biasa memberikanmu makan. Lalu, siapakah orang yang biasa memberikanku makan? Apakah engkau tidak tahu, wahai bapak? Tidak. Dan diberitahukanlah kepada si pengemis itu, sesungguhnya orang yang biasa memberikanmu makan telah meninggal dunia dan telah tiada. Mengapa orang yang baik cepat
cepat sekali perginya. Aku belum sempat membalas jasanya. Aku belum lihat siapakah orang itu. Maukah aku beritahu wahai bapak? Mau. Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Muhammad? Muhammad yang biasa kuhina itu? Dan tangis si pengemis itu pun pecah karena ia tidak pernah menyangka bahwa orang yang sering berlaku baik kepadanya dan orang yang sering memberikannya ia makan ialah orang yang ia hina dan ia benci. Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu pun pengemis itu meminta agar dirinya memeluk agama Islam. Dan setelah pengemis itu memasuki agama Islam, tak henti-hentinya ia memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia meminta agar dosanya diampuni karena ia telah menghina Rasul di depan Rasul itu sendiri. Adapun pelajaran yang dapat kita petik dalam kisah kali ini, janganlah pernah berbuat jahat meskipun itu kepada orang yang membencimu. Meskipun itu orang kepada yang membencimu, janganlah balas dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Sebelum saya menutup kisah ini, saya ada pantun nih. Jalan-jalan ke Kota Kendari, jangan lupa membalik kemiri. Kalau saya juara, itu urusan dewan juri. Yang penting malam ini saya tampil percaya diri. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.